Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua anak-anak. Pagi Pak. Pak tenur apa? Pak, nama Bapak siapa Pak? Pak kenapa Sebelum mulai materi kita, tolong perhatikan kebersihan kelasnya. Bagi yang ada sampah tolong dipungut dan dibuang untuk kelancaran kegiatan belajar kita hari ini. Iya Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kita lanjut. Tentunya kalian pernah melihat di televisi maupun di media sosial seorang pejabat negara ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan korupsi. Iya Pak, Masyarakat yang melakukan pembunuhan, perampokan dan lain-lain. Itu semua sebagian contoh dari pelanggaran hukum, di mana materi kita yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum itu sendiri. Di materi kita yaitu materi bab 2, subbab C, dinamika pelanggaran hukum terbagi dari 3 materi, yaitu yang pertama berbagai kasus pelanggaran hukum, yang kedua macam-macam sanksi atas pelanggaran, yang ketiga yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Itu apakah ada yang bisa menjelaskan sebelumnya? Tidak Pak. Kita akan Bapak jelaskan. Pelanggaran hukum itu disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Di mana pasal 1365 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan kata lain, pelanggaran hukum itu merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Selanjutnya itu macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Misalnya, siswa yang melanggar tata tertib di sekolah dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi tegas, esok lusa pelanggaran akan jadi biasa. Betul tidak anak-anak? Betul. Maka kalian sebagai siswa harus mentaati aturan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, seperti di lingkungan masyarakat di sekitar. Selanjutnya itu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Apakah anak-anak sudah tahu ada berapa norma di dalam kehidupan kita? Belum. Di materi kelas 1 sudah dijelaskan tentang norma Sosial. norma Tahunnya 1 ya Pak. sosial, norma-norma hukum di lingkungan kita, seperti norma agama, Kesusilaan norma Pak. kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ada yang bisa memberikan contoh norma agama di lingkungan sekolah? Ya, yang di belakang, abang yang di belakang. Norma agama di sekolah seperti membaca doa ketika mau mulai belajar. Ya, betul. Norma agama itu termasuk dalam pembacaan doa. Jika melanggar norma tersebut, apakah sanksi yang pas untuk norma agama ini? Sanksi yang pas untuk norma agama ini jika melanggarnya Langsung berurusan dengan Tuhan Pak. maka Kan norma agama Pak. Betul yang disampaikan oleh teman kalian Siti, yaitu berurusan langsung dengan Tuhan, yang dengan kata lain yaitu dosa. Setiap melanggar norma agama maka kita dianggap berdosa. Selanjutnya itu norma kesusilaan. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak Pak. Norma kesusilaan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan sanksinya itu seperti malu, seperti kita membuang sampah sembarangan. Itu kita malu sebagai orang yang berpendidikan membuang sampah tidak pada tempatnya. Tapi sekarang banyak Pak yang berpendidikan buang sampah sembarangan Pak. Itulah kurangnya sosialisasi dari lingkungan sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya itu norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu yang seperti ada di masyarakat, seperti di dalam masyarakat itu berbasis agama maka dilarang untuk berpacaran. Ketika ada yang melanggar, maka masyarakat tersebut akan dikucilkan atau mendapatkan cemomongan. Itulah sanksi bagi norma kesopanan. Seperti melawan orang tua, itu masuk ke sanksi norma kesopanan.
Berhubungan dengan Selanjutnya agama yaitu enggak, sanksi Pak? norma hukum. Ada yang tahu norma hukum itu apa? Melanggar peraturan hukum, Pak. Ya, betul. Sanksinya apa? Di penjara. Kalau sekarang tuh enggak pakai masker kena suruh bersih-bersih, Pak. Ya, betul. Itu namanya norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang tertulis atau yang telah ditulis dan ditetapkan oleh pemerintahan kita. Oke, undang-undang Pak. Ya, seperti undang-undang Cipta Kerja yang baru diciptakan oleh DPR. Sanksinya, jika kita melanggar undang-undang tersebut, maka ada sanksi denda, sanksi administrasi, dan sanksi penjara. Jika denda itu seperti norma hukum dalam hukum perdata, itu denda. Sedangkan norma penjara ini adalah norma hukum yang berurusan dengan pidana. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak Pak. Enggak, Pak. Jika tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sanksi norma hukum. Di mana sanksi norma hukum ini terbagi dua, yaitu sanksi norma hukum tegas dan sanksi norma hukum nyata. Di mana hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam perundang-undangan, misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Yang kedua, nyata. Nyata berarti adanya aturan secara material, telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Contohnya yaitu pada pasal 338 KUHP yang menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan, seperti pada materi yang sebelumnya kita telah pelajari, yaitu tentang peran lembaga dalam menegakkan hukum untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya seperti kemohonan terhadap orang yang melanggarnya, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Yang selanjutnya itu sanksi pidana berbentuk hukuman mencakup dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang selanjutnya hukum tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya yaitu tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum ada dibagi 4, yaitu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara, dan lingkungan keluarga. Ada yang bisa beri contoh partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam lingkungan keluarga? Ya, kakak yang di sana yang lagi ngobrol, si Jaina, bisa jelaskan apa itu pola partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam lingkup keluarga? Enggak tahu, Pak. Tidak tahu Pak. Ya, kalau tidak tahu Bapak jelaskan terlebih dahulu, nanti Bapak akan tanya kembali. Ya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di dalam lingkup keluarga. Seperti kita bermusyawarah dalam menentukan aturan-aturan yang akan dibuat dalam lingkup keluarga, seperti anak-anaknya dilarang pulang malam melewati pukul 10 malam, dan dilarang bepergian kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya terlebih dahulu oleh keluarga. Yang kedua yaitu dalam lingkup sekolah, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam lingkup sekolah, seperti kita mentaati aturan sekolah, seperti berpakaian yang rapi, mengikuti upacara, tidak bolos sekolah, dan selalu mengerjakan PR. Kalau turun aksi, Pak? Kalau turun aksi bagi siswa yang belum cukup umur itu tidak diwajibkan. Berarti kalau siswa udah 18 tahun, berarti boleh, Pak? Tergantung pada pihak sekolah mengizinkan atau tidak. Jika pihak sekolah tidak mengizinkan, maka tidak boleh siswa itu mengikutinya. Jika ketahuan mengikutinya, maka akan dikenai sanksi seperti peringatan atau SP1, bisa sanksi yang berat seperti dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya kita ke partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam lingkup masyarakat.
dalam lingkup masyarakat kita harus, contohnya itu kita harus mengikuti tata tertib di masyarakat, ikut dalam partisipasi pos kambing atau ronda malam yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita untuk menjaga keamanan masyarakat dari pencurian maupun kasus-kasus yang lain. Selanjutnya yaitu partisipasi dalam pelindungan dan penegakan hukum dalam lingkup negara, seperti kita mentaati lampu lalu lintas, di mana setiap kita bepergian menggunakan kendaraan, kita menggunakan helm, wajib memiliki SIM. Kelengkapan motor harus lengkap seperti kaca spion, kiri kanan, dan STNK harus selalu dibawa. Bagi anak yang usia di bawah umur seperti siswa-siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang belum memiliki SIM itu tidak dianjurkan menaiki sepeda motor ke sekolah maupun ke tempat-tempat yang lain. Mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Adakah yang ingin dipertanyakan mengenai materi yang telah Bapak sampaikan? Silakan bertanya. Enggak, Pak. Yakin tidak ada? Dan jika tidak ada, maka Bapak yang akan bertanya. Coba si Juleha jelaskan pengertian hukum tadi, pelanggaran hukum, dinamika hukum yang telah Bapak jelaskan. Gimana Juleha, bisa jelaskan? Masih cari, Pak. Sepertinya tadi tidak mendengarkan Bapak sedang menyampaikan materi. Mungkin Ada ada yang bisa membantu temannya menjawab? Saya Pak, Ya silakan diikuti. seperti di lingkungan masyarakat Pak, ketika berkendara tidak menggunakan helm atau tidak membawa SIM, maka akan dikenakan sanksi yaitu tilang atau denda. Ya bagus sekali jawaban dari teman kita yaitu Zulkifli. Ya, apa yang disebutkan oleh Zulkifli itu benar, di mana ketika ada seseorang atau masyarakat melakukan pelanggaran hukum seperti tidak memakai helm, yaitu disebut dengan pelanggaran lalu lintas, yaitu bentuknya pelanggaran lingkup negara, itu mendapatkan sanksi seperti ditilang maupun dapatkan teguran dari pihak kepolisian secara langsung. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak, cukup, Pak. Silakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk tugas minggu depan, itu kalian membuat rangkuman tentang atau mencari kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkup masyarakat sekitar kalian. Iya, Pak. Ditulis mana, minimal 2 halaman, dikumpulkan minggu depan kepada ketua kelas. Iya, Pak. Ya Pak. Oke, itu sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak.